Welcome to my video. Halo sobat, perkenalkan namaku Adinda Putri Aprilia dengan NIM 241C146. Dan rekan saya yaitu Eka Widaryanti dengan NIM 241C150. Ini dia dua orang cantik dan kece yang akan membahas materi komunikasi sel pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Oh iya guys, hampir aja lupa. Kalian juga perlu loh siapkan buku atau kertas, pulpen, dan juga HP untuk mencatat materi ini. Kenapa harus dicatat? Karena materi ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita bisa saling berkomunikasi? Yuk kita bahas materi tentang komunikasi sel ini secara bersama-sama ya. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah proses di mana sel-sel di dalam tubuh kita saling bertukar informasi untuk mengatur berbagai fungsi biologis. Sinyal yang dikirim bisa berupa molekul kimia yang diterima oleh reseptor pada sel target. Komunikasi ini penting dalam banyak proses tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan juga respon terhadap lingkungan. Sinapsis adalah ruang atau tempat pertemuan antara dua neuron dengan sel lainnya. Di sinapsis, sinyal elektrik yang berjalan melalui neuron ditransmisikan menjadi sinyal kimia menggunakan neurotransmitter yang kemudian diterima oleh neuron berikutnya atau sel target. Hormon adalah molekul sinyal kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dikeluarkan ke dalam aliran darah. Hormon bekerja dengan cara mengatur aktivitas sel dan organ tubuh tertentu. Hormon ini memiliki berbagai peran penting seperti mengatur metabolisme, contohnya itu insulin, pertumbuhan, misalnya itu hormon pertumbuhan, dan reproduksi, yaitu estrogen dan testosteron. Reseptor adalah protein yang terdapat pada permukaan sel atau di dalam sel yang mendeteksi sinyal atau molekul tertentu seperti hormon atau neurotransmitter. Ketika sinyal molekul berikatan dengan reseptor, hal ini mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai proses dalam sel. Reseptor dapat ditemukan pada permukaan membran sel atau di dalam sel, misalnya di dalam inti sel. Jalur transduksi sinyal adalah rangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam sel setelah reseptor menerima sinyal dari molekul luar. Proses ini mengubah sinyal eksternal menjadi respon internal yang dapat mempengaruhi aktivitas sel seperti ekspresi gen, metabolisme, atau pergerakan sel. Contoh molekul yang terlibat dalam transduksi sinyal adalah second messenger seperti CAMP dan ion Ca2+. Umpan balik atau feedback dalam komunikasi sel adalah mekanisme pengaturan yang memungkinkan tubuh untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis. Ada dua jenis umpan balik, yaitu umpan balik positif dan juga umpan balik negatif. Umpan balik positif yaitu meningkatkan respon yang ada, misalnya pada proses persalinan yang semakin intensif. Sedangkan umpan balik negatif yaitu mengurangi atau menurunkan respon untuk menjaga keseimbangan, misalnya pada pengaturan suhu tubuh atau kadar hormon. Umpan balik ini sangat penting dalam memastikan bahwa sinyal dan respon tubuh berjalan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bagaimana sel di dalam tubuh kita bisa saling berbicara?